Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fauzan Ardiansa dari Universitas Muhammadiyah Metro dengan prodi S1 Manajemen dan kelas D. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu materi yang mungkin dapat berguna bagi orang yang melihatnya atau mempelajarinya, yaitu adalah materi tentang manajemen keuangan. Lebih spesifiknya lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen keuangan. Jadi mungkin saya nanti akan menjelaskan beberapa materi dengan slide PPT yang tujuannya untuk agar kalian semua bisa mengerti dan paham. Oke, teman-teman. Jadi pada pembahasan di slide ini saya bakal ngomongin tentang manajemen keuangan ya. Kalau kita dengar kata manajemen keuangan, pasti langsung kebayang hal-hal yang berhubungan sama uang, investasi, atau mungkin cara mengatur keuangan perusahaan biar tetap stabil dan untung, ya kan? Nah, ternyata manajemen keuangan itu bukan cuma soal menyimpan dan mengeluarkan uang aja, tapi juga gimana caranya mengelola dana secara efisien dan efektif supaya perusahaan bisa bertahan bahkan berkembang dalam jangka yang sangat panjang. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana perusahaan secara efektif. Sedangkan Weston Copeland membaginya jadi 3 keputusan penting, yaitu yang pertama investasi, yang kedua adalah pendanaan, dan yang ketiga adalah dividen. Jadi bisa dibilang manajemen keuangan itu ibaratnya jantung dari sebuah perusahaan. Mengatur aliran dana supaya setiap keputusan yang diambil itu tepat dan bermanfaat. Tujuan akhirnya jelas, yaitu untuk mengatur dana melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian biar bisa memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemiliknya. Oke, kita nanti lanjut ke slide yang kedua. Oke, jadi setelah tadi kita memahami bahwa manajemen keuangan merupakan bagian penting dalam menjaga efisiensi dan keberlanjutan suatu bisnis, sekarang masuk ke bagian pengertian secara lebih spesifik. Jadi, manajemen keuangan bisa diartikan sebagai proses bagaimana sebuah perusahaan mengatur dan menggunakan sumber dayanya agar semua pengeluaran sesuai dengan tujuan bisnis. Menurut J.S. Brandley, manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan sumber daya agar setiap pengeluaran sejalan dengan arah dan strategi bisnis perusahaan. Lalu menurut Joseph Messi, manajemen keuangan berfokus pada bagaimana cara mengelola sumber daya keuangan secara efektif supaya hasil yang didapat bisa maksimal. Sementara Guntam dan Dongal menekankan bahwa manajemen keuangan juga mencakup proses perencanaan, pengawasan, dan administrasi keuangan perusahaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen keuangan bukan hanya tentang menghitung uang, tapi tentang bagaimana mengatur, mengawasi, dan memanfaatkan dana secara strategis agar setiap keputusan finansial benar-benar mendukung tujuan suatu perusahaan. Oke, jadi pada slide yang ini kita akan masuk bagian yang gak kalah penting, yaitu tujuan, fungsi, dan prinsipnya. Pada dasarnya, tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan tetap menjaga efisiensi biaya. Selain itu, manajemen keuangan juga berperan untuk menjamin ketersediaan dana operasional, mengendalikan penggunaan dana, serta memberikan pengembalian yang layak kepada para pemegang saham. Nah, supaya semua tujuan tadi bisa tercapai, dibutuhkan fungsi-fungsi utama dalam pengelolaannya. Fungsi pertama adalah perencanaan dan pengendalian keuangan, di mana perusahaan harus bisa memperkirakan kebutuhan dana serta memastikan penggunaannya sesuai rencana. Fungsi kedua, pemanfaatan aset, artinya bagaimana perusahaan mengelola sumber daya yang ada agar bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal.
Lalu ada pengelolaan modal dan arus kas supaya perusahaan tetap punya likuiditas yang cukup untuk menjalani aktivitasnya. Dan yang terakhir, pengelolaan risiko agar setiap keputusan finansial bisa diambil dengan perhitungan yang matang. Dalam pelaksananya, manajemen keuangan juga harus berpegang pada beberapa prinsip penting, yaitu konsistensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan 3 prinsip ini, pengelolaan keuangan perusahaan bisa berjalan secara sehat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, lanjut. Setelah kita bahas tentang fungsi dan prinsip manajemen keuangan, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis tapi juga sangat penting, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan bisa dibilang sebagai alat utama untuk melihat seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan. Secara sederhana, laporan keuangan adalah catatan keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang digunakan untuk menilai kinerja serta posisi keuangan perusahaan. Ada 3 jenis laporan keuangan utama yang bisa digunakan. Pertama, neraca, yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi, yang menunjukkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian selama periode tertentu. Dan ketiga adalah laporan arus kas, yang menjelaskan bagaimana uang masuk dan uang keluar dari perusahaan, mulai dari aktivitas operasional, investasi, hingga pendanaan. Tujuan dari analisis laporan ini adalah untuk menilai posisi dan kinerja keuangan perusahaan, membandingkan hasil dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain, serta membantu manajemen dan pihak kreditur dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi laporan keuangan bukan hanya sekedar dokumen angka-angka, tapi juga cerminan dari seberapa efektif perusahaan mengelola sumber dayanya, sekaligus panduan peluang untuk langkah ke depannya. Oke, setelah kita membahas tentang laporan keuangan dan tujuannya, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini dilakukan untuk menilai kondisi serta kinerja perusahaan secara lebih mendalam. Dengan analisis ini, kita bisa tahu apakah perusahaan berjalan dengan sehat, berkembang, atau justru menghadapi masalah. Ada beberapa jenis analisis laporan keuangan yang umum digunakan. Yang pertama adalah analisis rasio keuangan, yang mencakup rasio solvabilitas, aktivitas, dan leverage, dan profitabilitas. Rasio ini membantu melihat seberapa efisiensi perusahaan menggunakan asetnya dan bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada analisis tren, yang digunakan untuk melihat perkembangan naik turunnya kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Kemudian ada common size analysis, yaitu analisis yang membandingkan persentase setiap komponen terhadap total keseluruhan, misalnya total aset atau total penjualan. Dan terakhir ada analisis indeks, yang digunakan untuk membandingkan data keuangan dengan tahun dasar tertentu agar bisa dilihat berapa besar pertumbuhan atau penurunannya. Sebagai contoh, di sini ada data dari PT Fontana. Pada tahun 2009, current ratio-nya sebesar 2,24, menandakan kondisi keuangan yang cukup sehat. Kemudian pada tahun 2010, debt to equity ratio-nya berada di angka 0,46, artinya tingkat untungnya masih tergolong rendah. Lalu net profit marginnya sebesar 5%, menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa melalui analisis laporan keuangan, perusahaan bisa mengetahui posisi keuangan dan mengambil keputusan yang lebih strategis untuk masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian nilai waktu uang, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan time value of money. Konsep ini adalah salah satu hal paling penting dalam manajemen keuangan, karena pada dasarnya uang yang kita miliki hari ini lebih berharga dibandingkan uang yang sama di masa depan. Kenapa begitu? Karena uang saat ini bisa diinvestasikan untuk menghasilkan bunga atau keuntungan tambahan. Misalnya, kalau kita punya 1 juta rupiah hari ini dan kita simpan di bank dengan bunga tertentu, maka nilainya akan bertambah di masa depan. Tapi kalau uang itu baru kita terima tahun depan, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga tersebut.
Nah, dalam manajemen keuangan ada dua jenis perhitungan utama yang digunakan untuk menentukan nilai waktu uang. Yang pertama adalah future value, FV, yaitu nilai yang uang di masa depan, seberapa besar nilai uang kita nanti setelah diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah present value, yaitu nilai uang saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Dengan kata lain, PV membantu kita memahami berapa nilai sekarang dari uang yang baru akan diterima nantinya. Jadi konsep nilai waktu uang ini sangat penting untuk pengembalian keputusan keuangan, baik dalam investasi, pinjaman, maupun penilaian proyek, karena membantu kita menilai mana yang lebih menguntungkan, uang hari ini atau yang di masa depan. Nah, untuk menutup pembahasan kali ini, kita akan melihat contoh penerapan nyata dari konsep nilai waktu uang, yaitu melalui kasus anuitas. Misalnya, ada seseorang yang menabung uang sebesar Rp1.000 setiap tahun selama 4 tahun dengan bunga 10% per tahunnya. Setelah 4 tahun, nilai akhirnya menjadi 4.641 perak. Artinya, setiap setoran rutin yang dilakukan setiap tahun menghasilkan nilai total yang lebih besar. Berkat adanya bunga majemuk, inilah salah satu contoh bagaimana uang yang diinvestasikan secara berkala bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan hanya disimpan tanpa bunga. Dari contoh ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, manajemen keuangan sangat membantu perusahaan maupun individu untuk mencapai efisiensi dan berkelanjutan penggunaan dana. Kedua, laporan keuangan menjadi dasar yang penting dalam setiap pengembalian keputusan, karena lewat laporan itulah kita bisa menilai apakah kondisi keuangan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, konsep nilai waktu uang menjadi fondasi dalam dunia keuangan karena digunakan sebagai dasar untuk setiap keputusan investasi, baik dalam skala kecil maupun besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa memahami nilai waktu uang dan manajemen keuangan bukan hanya penting bagi perusahaan, tapi juga bagi semua dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih cerdas. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen keuangan dan nilai waktu uang. Dari pembahasan tadi, kita bisa belajar bahwa manajemen keuangan bukan hanya tentang bagaimana mengatur uang, tapi juga tentang bagaimana membuat keputusan yang cerdas agar setiap dana yang digunakan bisa memberikan hasil yang maksimal. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dan konsep nilai waktu uang dalam dunia bisnis. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktu teman-temannya semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.